Mengejutkan, mantan pasukan khusus SEAL Amerika Serikat tewas di Ukraina jadi warga negara Amerika Serikat ke-26 yang gugur bela Kiev. Our force protection measures are at the highest levels, and they're going to stay at the highest levels as long as we have troops out there. But just so that I can focus the question. But I want to go to what we're doing for action. So at the tactical and operational level, there's no particular military action that we're not doing that we should be doing. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Seorang mantan pasukan khusus SEAL Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas di Dnipro, Ukraina pada pekan ini. Washington menyebut pria itu bertempur di Ukraina tidak dalam kapasitas resmi. Melansir Associated Press, kombatan itu bernama Daniel, mantan perwira pertama ALAS. Seorang sumber dari otoritas Amerika Serikat menyebut Swift tewas karena luka-luka yang dideritanya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui bagaimana kondisi tewasnya. Belum juga diketahui apakah jasadnya telah dibawa keluar dari Ukraina atau belum. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa Swift desersi dari satuan tugasnya di San Diego, negara bagian California pada Maret 2019 lalu. Tidak diketahui bagaimana pria ini bisa bergabung dengan pertempuran di Ukraina. Kami tidak bisa berspekulasi mengapa seorang mantan Angkatan Laut Amerika Serikat bisa berada di Ukraina. Demikian bunyi pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pria itu diketahui bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2005 silam, kemudian ditugaskan ke unit pasukan khusus SEAL pada 2007. Pada 2014, ia meninggalkan militer tetapi bergabung kembali pada 2015. Swift lalu masuk ke unit SEAL lagi pada tahun 2016. SEAL merupakan kesatuan pasukan khusus utama Angkatan Laut Amerika Serikat. Satuan ini umumnya ditugaskan untuk menjalankan operasi penangkapan atau eksekusi tinggi-tinggi, serta mengumpulkan informasi intelijen di wilayah musuh. Komandan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri disebut telah mencabut keanggotaan Swift di SEAL setelah desersi. Swift disebut pernah bekerja sebagai polisi dan penulis buku. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Washington menyarankan warganya untuk tidak ikut bertempur di Ukraina. Sekitar 6.000 orang menghubungi kedutaan besar Ukraina di Washington untuk menanyakan syarat menjadi relawan perang. Mungkin sosok ini menjadi relawan perang dan kini tewas di medan pertempuran melawan Rusia. Meskipun demikian, diketahui terdapat orang-orang Amerika yang menjadi kombatan asing untuk membantu Kiev. Selain menjadi kombatan, ada juga orang Amerika yang menjadi relawan organisasi penyalur bantuan atau organisasi hak asasi manusia. Beberapa anggota pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat tewas dalam perang melawan tentara Rusia di Ukraina. Tentara pasukan elit Amerika yang terbunuh itu berasal dari Naval Special Warfare Operator atau operator peperangan khusus Angkatan Laut. Angkatan Laut Amerika Serikat pada Jumat mengkonfirmasi kematian dari beberapa anggota pasukan elit tersebut tanpa menyebutkan identitas mereka. Menurut Angkatan Laut yang bersangkutan dalam status pembelot aktif, seorang pejabat Angkatan Laut yang tidak disebutkan namanya mengatakan beberapa prajuritnya
tewas akibat cedera yang diderita dari pertempuran dengan pasukan Rusia. Kami mendapatkan konfirmasi kematian baru-baru ini dari seorang warga Amerika Serikat yang berperang di Ukraina juga, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Sindo News. Kami berhubungan dengan keluarganya dan memberikan semua bantuan konsuler yang memungkinkan untuk menghormati privasi keluarga selama masa sulit ini. Kami tidak bisa menyebutkannya. Menurut laporan majalah Time, catatan layanan SWIFT menunjukkan bahwa pendudukan ataupun mereka berasal dari Oregon itu pada tahun 2005 dan menerima medali untuk mengambil bagian dalam perang global melawan terorisme dan kampanye di Afghanistan dan Irak. Beberapa pasukan yang tewas tercatat absen tanpa cuti pada Maret 2019. Administrasi Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi melarang orang Amerika untuk mendaftar dalam formasi pasukan asing yang didirikan oleh Kiev. Setidaknya 8 warga Amerika Serikat melakukannya dan telah tewas dalam pertempuran selama berada di Ukraina. Secara tidak resmi, pasukan khusus Amerika, Inggris, juga NATO lainnya telah aktif di Ukraina sejak sebelum permusuhan meningkat pada Februari 2022 lalu. Media Prancis pernah melaporkan tentang kehadiran operator khusus Inggris dan Amerika pada bulan April. Hal itu dikonfirmasi pada bulan Desember oleh Jenderal Robert McGowan, mantan komandan marinir Kerajaan Inggris sejak dipromosikan bertugas di staf umum. McGowan mengatakan marinir Kerajaan Inggris telah terlibat dalam operasi rahasia di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik dan militer yang tinggi. Pada bulan Agustus, media Inggris mengungkapkan keberadaan Mossad Group, sebuah organisasi yang tampaknya bersifat pribadi dan didanai oleh masyarakat yang dipimpin oleh Andrew Wilburn, pensiunan kolonel Korps Marinir Amerika Serikat. Inilah bukti campur tangan Barat termasuk Amerika Serikat yang tidak bisa dipungkiri banyak berada di Ukraina. Wilburn sejak itu secara tidak sengaja mengungkapkan korban besar-besaran tentara Ukraina di Donbas sebelumnya memiliki beberapa pilihan kata untuk kepemimpinan Kiev. Washington menyatakan bahwa Amerika Serikat bukan pihak dalam konflik meskipun telah memberikan miliaran dolar bantuan keuangan dan pasukan militer ke Ukraina.